Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Cek TKP. Polres Purwakarta berhasil mengamankan pelaku pelemparan bom Molotov terhadap Yayasan Ibnu Sina Al-Qonun Purwakarta. Pelaku merupakan anak yang masih berusia 14 tahun. Pelaku membuat bahan peledak dari botol kaca yang diisi dengan bahan bakar. Atas perbuatannya pelaku terancam penjara 20 tahun. Pelaku pelemparan bom Molotov terhadap Yayasan Ibnu Sina Al-Qonun Purwakarta berhasil diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta. Pelaku merupakan seorang anak di bawah umur, berinisial S, berusia 14 tahun. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara membuat bahan peledak dari botol kaca yang diisi dengan bahan bakar, kemudian dilemparkan ke arah Yayasan Ibnu Sina Al-Qonun Purwakarta. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain menyatakan penangkapan ini dibantu dengan tim gabungan dari Polda Jabar dan Densus 88 untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan serta berhasil mengamankan pelaku pelemparan bom Molotov pada hari Rabu 8 November 2023 lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Polres Purwakarta dibantu oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat bekerjasama dengan Densus 88 melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, bukti permulaan yang cukup, kita menangkap seorang pelaku. Kebetulan pelakunya adalah anak di bawah umur berusia 14 tahun. Kita melakukan penangkapan. Kemudian kita melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Kita temukan barang bukti, pakaian, serta tas, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kejahatan. Nah, dari perkara ini, barang bukti yang berhasil kita sita, seperti yang disebutkan di awal tadi, pecahan botol sirup ukuran 485 ml, kemudian kain bekas yang terbakar yang saat ini sudah kita kirim ke lapor untuk kita mintakan laboratorium forensiknya. Kemudian yang berhasil kita sita kemudian di rumah tersangka adalah di sini ada tas. Ini tas warna hitam yang digunakan oleh tersangka pada saat di TKP, dan ini celana. Ini celana yang digunakan. Mohon maaf, ini tas yang digunakan oleh tersangka. Kemudian ini celana hitam yang digunakan oleh tersangka. Ini sweater, ya sweater di mana ada kupluknya penutup kepala. Kemudian sendal yang digunakan oleh tersangka. Sama persis dengan potongan CCTV yang kami temukan di salah satu lokasi, dekat dari lokasi. Ini foto tersangka pada saat mendatangi TKP dan ini meninggalkan TKP. Inilah pakaian yang digunakan tersangka sama kendaraan sepeda motor yang digunakan. Ini sepeda motornya di samping, sepeda motor yang digunakan oleh tersangka untuk pada saat melakukan kejahatan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku melakukan pelemparan bom Molotov ke Yayasan Ibnu Sina Al-Qonun Purwakarta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Tim Humas Polres Purwakarta melaporkan untuk Polri TV. Polres Lamandau Polda Kalimantan Tengah memusnahkan narkotika jenis sabu sebanyak lebih dari 90 gram. Pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan penanganan barang bukti narkotika. Untuk menghindari penyalahgunaan penanganan barang bukti, Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiono bersama Satres Narkoba dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu bertempat di Joglo Polres Jalan Bukit Hibul Selatan Nangabulik pada Selasa 14 November 2020. Pada kesempatan ini, Kapolres Lamandau menyampaikan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 93,09 gram yang dimusnahkan merupakan hasil razia di Jalan Trans Lintas Kalimantan kilometer 6 Nangabulik dan berhasil menangkap 1 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan guna menghindari penyalahgunaan penanganan barang bukti narkotika.
Sebelum dimusnahkan, dilakukan uji coba terhadap barang bukti narkotika tersebut, sehingga diketahui barang bukti yang dimusnahkan asli atau sudah berubah. Hal ini sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh Polres Lamandau. Polres Lamandau berkomitmen akan terus melakukan upaya pencegahan dan pengungkapan peredaran gelap narkoba. Untuk itu, diharapkan dukungan dan sinergitas dari seluruh pihak. Dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Polres Lamandau dapat mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba serta menyelamatkan jiwa masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Sebelum dilakukan pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan pengujian barang bukti narkotika oleh Dinas Kesehatan. Dilanjutkan dengan pemusnahan dengan cara memasukkan narkotika ke dalam panci berisi air mendidih yang sudah dicampur dengan pembersih mangkuk. Barang bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam septic tank dan diawasi ketat oleh Propam Polres Lamandau. Sebagai penutup kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti narkotika oleh unsur-unsur terkait serta tersangka. Tim Humas Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kakak beradik diamankan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur karena terlibat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Polisi masih mengejar satu tersangka yang menjadi pemasok narkoba kepada kedua kakak beradik tersebut. Kedua pelaku, yakni RP 28 tahun dan SA 24 tahun, warga Jalan Karanggayam Teratai Tambak Sari, Surabaya, diamankan dalam waktu dan tempat yang sama pada Kamis 19 Oktober 2023. Kedua tersangka nekat terlibat dalam perdagangan sabu karena kesulitan ekonomi dan menganggur. Kasih Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widi mengatakan kedua pelaku adalah kakak beradik yang telah melakukan peredaran gelap narkoba. Pelaku membeli narkoba dari tersangka yang saat ini masih dalam pencarian dan penyelidikan Satres Narkoba Polresta Surabaya. Narkoba yang dibeli kemudian dimasukkan secara terpisah ke dalam 30 kantong. Yang unik dari kasus ini adalah pelaku inisial RP dan TSA ini adalah saudara kandung kakak dan adik yang telah melakukan peredaran gelap narkoba. Modusnya, jadi pelaku ini membeli dari seorang terlapor yang belum ditangkap, yang saat ini masih dilakukan penyelidikan, dengan cara mengambil ranjauan di daerah Tuwowo. Mengambil ranjauan sebanyak 6 gram yang diambil oleh adiknya, yaitu TSA, yaitu setelah itu diambil dibawa ke dalam rumah di Hayam itu sama RP itu dipecah-pecah menjadi 30 poket narkoba yang siap edar. Namun yang 9 sudah terjual dan masih sisa 21 poket diamankan oleh Sat Narkoba Polrestabes Surabaya. Tim Humas Polrestabes Surabaya melaporkan untuk Polri TV. Polres Sukabumi bongkar sindikat penipuan sertifikat tanah yang merugikan korban puluhan juta rupiah. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di Cek TKP.